Assalamualaikum. Sinetron Azab atau Hidayah naik kelas ya. Ya begitulah kira-kira yang terbesit selama menonton film ini. Trauma masa kecil cuma karena buku komik yang sangat menakutkan. Bukan komik tentang fantasi dan ceria, justru komiknya bertemakan siksaan neraka. Mampus. Bacaan yang terngiang-ngiang sampai tua. Masih penuh tanya, yang bikin komik apa emang pas bikin komiknya lagi studi tour ke neraka dulu kali ya? Jangan marah-marah lah Tong, ini cuma guyonan kala itu kok. Tapi soal seram dan traumanya masih berasa sampai sekarang nggak? Dan di penghujung 2023 ini, siksa neraka yang diadaptasi ke sebuah film layar lebar dengan budget yang katanya gila-gilaan. Lantas apakah semua effort tadi terbayarkan lunas dan apakah yang nonton jadinya puas? Film ini tentang 4 kakak beradik, ada Saleh yang diperankan Ricky Farrell, ada Fajar yang diperankan Kesha Alvaro, ada Tias yang diperankan Ratu Sofia, dan Azizah yang diperankan Naila Purnama. Sejak kecil mereka mendengar kisah-kisah mengenai surga dan neraka melalui pengetahuan dan didikan keras si bapak yang diperankan Aryo Wahab, ustadz muda nan terpandang di desanya. Nah, pada satu malam dalam perjalanan menuju desa seberang, tanpa sepengetahuan orang tua mereka, Saleh dan adik-adiknya terseret arus sungai yang sangat deras dan mereka pun menghilang. Saleh kemudian terbangun di alam lain, alam yang terasa tidak asing karena ia selalu mendengar dari bapaknya sendiri, tempat itu adalah neraka. Wahana gratis pemberian Tuhan yang paling dihindari umatnya. Dan justru mereka dapat golden ticket tuh untuk menghadapi siksaan yang kian besar atas dosa-dosa yang selama ini mereka sembunyikan. Biar objektif, film ini kubagi dari sisi bagus dan kurang bagusnya. Kita awali dari hal yang kurangnya dulu ya. Ini mohon maaf kalau ulasan ini sangat-sangat jujur. Ya, no hard feeling ya. Ketakutan terbesar dari film yang mengadaptasi komik strip, cerita pendek, atau apalah itu adalah gimana pada akhirnya film tersebut bisa nggak memperluas kemungkinan konflik yang nantinya bisa dinikmati penontonnya. Nah, untuk urusan ini aku berani jamin kalian tidak akan kecewa lantaran sisi drama yang begitu kental akan bisa membuat filmnya jadi lebih kompleks. Cuma dan justru kenikmatan itu ternyata cuma bertahan di sisi terluar kepala. Pahami ya kalimat ini, cuma bertahan di sisi terluar kepala dan sulit dicerna sama otak dan semua jaringan di dalamnya. Why? Kalian tahu kan sinetron Azab atau Hidayah? Film siksa neraka itu nggak lain cuma versi layar lebarnya sinetron Azab atau Hidayah dengan budget yang gede. Iya, emang seperti itu. Buang jauh-jauh harapan kalian kalau siksa neraka ini akan memenuhi hasrat penikmat horor yang sepanjang tahun kayak dipaksa nelan film-film horor yang baru mulu yang terus dirilis nggak pakai jeda. Dan ketika dicokoki film siksa neraka, rasanya kok hambar ya. Premisnya bagus, tapi eksekusinya sangat jauh dari standar sinema saat ini. Maaf di company, no hard feeling ya, jangan dendam sama aku. Aku sangat mengapresiasi kalian, semua tim yang sudah bersusah payah mengadaptasi komik lawas yang sukses bikin kami parno bertahun-tahun. Tapi maaf, sulit sekali untuk bisa menyandingkan film ini bersamaan dengan deretan film-film horor lokal yang mengesankan. CGI masih jadi kekurangan. Bukan jelek ya, mohon dicatat, bukan jelek. Aku masih bisa menikmatinya, dan aku apresiasi. Cuma, ini tuh masih terlalu jauh dari ekspektasi penonton. Ya, subjektif ya, say. Lagian ini kan bukan cuma film siksa neraka doang kok. Di banyak film-film, mau itu genre horror, action, suspense, thriller sekalipun, ya masalahnya tetap sama. Intinya kita tuh masih butuh waktu lebih lagi buat bisa mengemas CGI yang mendekati sempurna. Bukan tidak bisa, tapi menunggu waktu. Catat, bukan jelek. Bahkan superhero bumi langit yang make CGI seabrek aja, PR-nya masih belum tuntas loh sampai sekarang. Intinya ini masih jadi hal yang terbilang kurang cukup memuaskan bagi kita si penikmat sinema. Ingat, kritikan ini bukan tanpa apresiasi ya, Wak. Kita tetap apresiasi, tapi lebih dari itu ada harapan penonton yang adanya lah upgrade kualitas baik cerita maupun yang katanya mengandalkan CGI. Kemudian ada cast yang rada jomplang dibandingkan yang lain. Ya terserah kalian mau melihat ini sebagai kekurangan fatal atau tidak. Tapi menurutku ini permasalahannya soal jam terbang sih. Mungkin bisa merubah kualitas dan kuantitas nanti ke depannya.
Poin ini mungkin bakal dicerca sebagian penonton yang emang udah kepalang underestimate sama perfilman horor lokal yang bak wabah virus yang gak kelar-kelar. Direkam, tolong direkam. Kata-kata kunya ya. Aku harus tegaskan, honest review ini apa adanya. Dan yang mau kutekankan soal film Siksa Neraka ini justru soal memperluas potensi cerita yang ternyata di luar ekspektasi. Konflik bergulir dan ada proses yang terlihat. Meski tidak begitu wow dan brilian, tapi proses ini sampai ke inti dari judul filmnya yaitu Siksa Neraka, ya boleh dibilang termasuk matang dan terarah. Ya meski cita rasa FTV Hidayah tadi itu masih sangat kerasa sekali. Keputusan yang bijak, rumah produksi, dan tentunya Anggi Umbara sebagai sutradara yang sepertinya sudah peka dan mengerti meracik formula yang tepat untuk film adaptasi cerita yang sangat familiar buat banyak orang. Cuy, film ini ada elemen dakwah-dakwah segala nggak? Ya kalau kalian penikmat sinema dan sering nonton karya-karya filmnya Anggi Umbara, pasti bisa jawab sendirilah. Nggak Anggi Umbara namanya kalau film-film horornya nggak lepas dari soal dakwah. Cuma menurut pendapat hematku, ini menurutku ya, kalau menurut kalian aku nggak tahu. Anggi Umbara tuh udah tahu kapan harus ngerem atau ngefilter bagian ini. Mengingat penonton film horor itu kan bukan cuma agama tertentu kan. In the good ways, Siksa Neraka tidak terkesan menggurui. Namun melainkan film ini masih tetap memberikan rasa traumatik yang sama persis seperti komiknya. Yap, terlepas problem CGI dan kualitas cerita yang masih jadi PR ya untuk industri film horor saat ini. Kesan yang dicari penonton soal traumatik inilah yang seharusnya lebih terspotlight. Dan selamat menikmati bro. Selamat datang di wahana neraka dengan budget cuma puluhan ribu. Kalian bisa melihat seberapa mengerikan neraka kalau itu terjadi. Gak usah ngegas juga, aku udah jabarkan plus dan minus film Siksa Neraka ini. Dan mohon diingat bestiku, semua film akan sama bagusnya kalau ditonton penonton yang tepat dan mood yang bagus. So, jangan marah-marah. Oke, senyum dong. Filmnya resmi rilis ya 14 Desember 2023, apalagi? Tobatlah daripada cucu. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.